kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari yang baru. Hari di mana kami bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Hari di mana kami masih bisa merasakan berkat Tuhan yang melimpah. Bahkan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah studi kami Tuhan. Kami melihat Engkau bekerja di tengah-tengahnya. Bapa, terima kasih Engkau selalu ada dalam suka maupun duka kami. Engkau selalu ada dalam segala fase kehidupan kami Tuhan. Biar hari ini Bapa kami berserah secara penuh ke hadapan Tuhan. Membawa hati kami, membawa hidup kami. Kami mau menyembah Tuhan dengan hati kami. Biar nama-Mu dimuliakan. Biar nama-Mu dimasyurkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulialah Engkau Tuhan kami. Dalam suka, dalam duka, Dia setia. Di dalamku, Dia pimpinku, Dia pimpinku, Dia menuntunku, Dia tuntunku. Oh, Dia hiburku. Oh Tuhan, di jalannya kekuatanku dalam Yesus, kebaikannya. Oh Tuhan, ikutiku dan ku hidup bagi Yesus. Tuhan anugerahnya kekal. Selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam suka, takkan dalam duka, dalam duka. Oh Tuhan, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Oh, di dalamku Kau Allah memimpin langkahku. Terima kasih. Oh, haleluya. Oh, di jalannya kekuatanku hanya ada dalam Yesus, kebaikannya ikutiku. Haleluya bagi Yesus. Tuhan anugerah
sama-sama dari awal. Katakan dalam suka, dalam suka, oh dalam duka, oh Tuhan, Engkau setia di hidupku. Terima kasih Dia pimpinku, oh Tuhan. Terima kasih Engkau menuntunku, Engkau menghiburku di jalannya. Kekuatanku dalam Yesus, Tuhan kebaikannya. Ikutiku Tuhan, biar ku hidup bagi Yesus. Tuhan anugerahnya kekal, selamatkanku. Oh, kami dapat kekuatan kami hanya dalam Yesus, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, dan ku mau hidup bagi Yesus. Oh Tuhan, anugerahnya kekal, selamatkanku. Kekuatanku, kekuatanku dalam Yesus. Oh, kebaikan-Mu Tuhan yang mengikutiku. Oh, ralamaya kanaralabaya, taralanamaya kanaralaya ralanamo, tiaralabaya. Anugerahnya kekal, selamatkanku. Biar musik menyembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Oh Tuhan, Kaulah sumber kekuatanku. Oh, Engkau sumber segala yang baik dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, hanya padamu Tuhan kami bawa hidup kami, sebab kami rasakan Tuhan anugerahnya kekal, selamatkanku. Mari katakan kekuatanku, kekuatanku hanya ku dapat dalam Yesus.
sebab anugerah-Mu kekal Tuhan, ada dari sejak kami lahir. Begitu nyata kasih karunia-Mu ya Allah, begitu nyata penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih sebab kami terima Tuhan segala yang baik daripada-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Oh pujilah Dia Allah semesta alam, Allah semesta alam, Allah gunung batu kami, sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami, menara perlindungan kami. Oh, Allah yang hadir melingkupi kami dengan sayap-sayap-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, sungguh kami bersyukur, kami bersyukur. Inilah hati kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu, sebab tak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Tidak pernah sedetik pun Kau melupakan kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku, menghiburku. Kau berikanku kekuatan baru. Tuhan, Engkaulah kemenangan. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhanku, oh yang menggendongku, oh dan memelukku. Ya Tuhan, Kau berikanku kekuatan baru. Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Terima kasih, terima kasih. Ketika ku tak sanggup menghadapi semua persoalanku, ketika ku tak sanggup berjalan, ketika ku tak sanggup berjalan. Terima kasih Tuhan. Di tengah badai hidupku, sekali lagi katakan, ketika ku tak sanggup, ketika ku tak sanggup menghadapi, oh Tuhan, semua persoalan. Terima kasih. Ketika ku tak sanggup berjalan, oh di tengah badai hidupku, Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku, menghiburku. Kau berikanku kekuatan baru. Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku
memelukku, menghiburku. Kau Tuhan, kekuatan baru. Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku. Oh, Kau yang menghiburku. Oh, kekuatan baru. Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Kau Tuhan, oh, dan memelukku. Terima kasih Tuhan, Kau berikanku kekuatan baru. Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku, menghiburku. Kau berikanku kekuatan baru. Tuhan, Engkaulah. Mari sekali lagi dengan hatimu katakan, Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku, menghiburku. Kau berikanku kekuatan baru. Oh, Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Haleluya, Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku, menghiburku. Haleluya, oh, kekuatan baru. Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Yang menggendongku dan Kau memelukku. Ya Bapa, Kau tak pernah tinggalkanku. Kau berikanku kekuatan baru. Tuhan, Engkaulah kemenangan. Tuhan, Engkaulah, Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Tuhan, Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Terima kasih Tuhan, Kaulah sumber kemenangan, Kaulah sumber kekuatan. Tak pernah hati kami takut Tuhan, tak pernah hati kami ragu ketika kami tahu bahwa Kaulah Allah kami. Engkaulah yang jadi jaminan hidup kami, Allah yang menebus kami. Terima kasih Tuhan, Kaulah Allah yang hidup. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Inilah senang hati kami bawa di hadapan Tuhan. Kami bawa segala-galanya yang kami miliki ke hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memulihkan hidup kami, hidup kami. Inilah kami Tuhan,
Hanya pujian kami dan penyembahan kami. Kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Inilah kami Tuhan, dengan segala kekurangan kami, dengan apa yang tidak kami miliki Tuhan. Bapa, di tengah-tengah ketidaksempurnaan kami tetap memilih untuk datang ke hadapan Tuhan. Sebab kami tahu Allah lah yang menyempurnakan kami. Kasih Tuhanlah yang melengkapi kami. Tanpa Tuhan kami bukanlah siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami hanyalah orang biasa. Tapi bersama dengan Tuhan kami percaya ada urapan Tuhan yang baru turun atas kami. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau nyatakan hari ini buat setiap kami. Biar Tuhan firman-Mu yang menjadi kekuatan kami, menjadi peneguhan bagi kami, menjadi teguran bagi setiap kami Tuhan. Biar hati kami hari ini subur, hati kami siap menerima apa yang mau Tuhan sampaikan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan segala sesuatunya. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ayo katakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupakan, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ayo Bapak Ibu yang di rumah, shalom, puji Tuhan. Bawa anak-anak kita di hadapan Tuhan. Kita telah memasuki bulan Agustus, bulan di mana Tuhan terus menjaga dan memelihara hidup kita. Kalau hari ini kita ada, kita tetap eksis, anak-anak kita, keluarga kita, karena kasih dan kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku.
sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupakan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Bapa, kembali kami bawa anak-anak kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menumpangkan tangan atas anak-anak kami. Kami tahu waktu kami menumpang tangan, turunlah rahmat Tuhan, turunlah kasih setia Tuhan, turunlah kebaikan-kebaikan Tuhan atas anak-anak kami. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menumbuhkan anak-anak kami. Tumbuh takut akan Tuhan, tumbuh dengan hikmat dan kepandaian Tuhan. Anak-anak ini ada anak masa depan di dalam tangan Tuhan yang ajaib. Mereka lah pemimpin bangsa kami, pemimpin kota kami, pemimpin bangsa-bangsa 10-15 tahun ke depan. Inilah orang yang dipilih Tuhan, anak-anak kami, orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Ahli ekonomi, akuntansi, aerospace, biologi, bioteknologi, kimia, pertambangan, bisnis, IT. Semua lahir dari anak-anak ini. Mereka orang-orang hebat di bidangnya. Bengkel, haleluya, ada dari tempat-tempat ini. Ada dari anak-anak kami. Tuhan yang menjagai dan melindungi anak-anak bersama keluarganya. Di dalam nama Yesus. Amin. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi katakan, besar kasih Allah pada kita. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Bapak, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat waktu ini. Terima kasih untuk bulan Agustus. Karena kemurahan, kebaikan Tuhan, kami ada di bulan Agustus ini. Kami tetap melihat karya Tuhan yang ajaib. Kasih-Nya yang tak pernah habis, yang melampaui segala akal itu, akan menuntun kami dari waktu ke waktu. Dan kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengahnya Tuhan mengurapi, Tuhan berbicara kepada setiap kami, sehingga firman ini terus bergema dalam lubuk hati kami, dan mampukan kami untuk melakukannya.
dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kembali kita bertemu di bulan Agustus ini. Hari ini saya ingin share kepada Bapak Ibu tentang kebaikan Tuhan. Saya kasih temanya, ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, haleluya. Mungkin banyak hal yang kita alami dalam hidup ini, ya, pergumulan, tantangan, kesulitan. Tapi saya ingin mengingatkan kita, apapun itu masalahnya, ingatlah akan kebaikan Tuhan. Ayo kita baca firman Tuhan, Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Bapak Ibu, Anda lihat firman Tuhan ini, Daud mengajak kita untuk berkata kepada jiwa kita, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu, di tengah-tengah penderitaan, di tengah kesulitan hidup, di tengah sakit yang kita alami, Daud ingin mengatakan kepada semua kita, katakan kepada jiwamu, puji Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Mungkin hari ini engkau sedang isolasi mandiri, mungkin engkau sedang ada di rumah sakit, engkau mungkin napasnya agak sesak, tapi Daud mengajak kita, pujilah Tuhan hai jiwaku. Katakan, hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat background ayat ini, kita tahu bagaimana kehidupan Daud. Di tengah-tengah dikejar-kejar oleh Saul, di tengah-tengah dikejar oleh musuh-musuhnya, di tengah-tengah dia mengalami kesulitan, dia berkata kepada jiwanya untuk tetap memuji Tuhan, untuk selalu ingat kebaikan Tuhan yang melepaskan dia dari segala jerat penangkap burung, yang melepaskan dia dari lilitan dunia orang mati. Daud ingin berkata, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, memang gak mudah ya, kalau hari ini kita sedang mengalami banyak masalah dalam hidup kita. Untuk datang kepada Tuhan tuh sulit dong. Rasanya males untuk doa, males untuk bertindak, males untuk baca Alkitab, males untuk menolong orang lain. Karena saya aja lagi susah, lagi sulit. Tapi Daud mengajak kita, hei jiwaku bangkit, hai jiwaku pujilah Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, kita ingin belajar dari Daud, bagaimana Daud mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita lihat ayat ini, ada beberapa hal. Yang pertama, Daud ingat kebaikan Tuhan karena apa? Dia mengampuni segala kesalahanmu. Dia mengampuni segala kesalahan kita. Bapak Ibu, saya yakin semua kita pernah salah. Semua kita pernah terpleset. Sehebat apapun pendeta, hamba Tuhan, semua kita bisa terpleset dengan banyak hal. Tapi ingat akan kebaikan Tuhan. Ingat, Dia mengampuni Anda dan saya. Sebesar apapun kesalahan kita, asal kita datang kepadanya. Amin. Asal kita datang kepadanya. Jika engkau mengaku dosamu, Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni dan melupakan segala kejahatanmu. Itu kata firman Tuhan. Seberat apapun yang kita buat, sedalam apapun yang kita lakukan, Tuhan tetap mengampuni kesalahan kita. Amin. Haleluya. Yang gak mengampuni siapa? Tetangga kita, suami kita, istri kita, teman kita. Tapi Tuhan sudah pasti mengampuni kesalahan kita. Amin.
Nah, satu kali kita lihat di 1 Tawarik 21. Satu Tawarik 21 ya, ayat 1 sampai 17. Kalau kita baca terlalu panjang. Satu kali Daud perang dalam segala medan perang. Dan Daud merasa senang. Dan Daud berpikir dalam hidupnya bahwa kemenangan-kemenangan itu karena ada andilnya dia. Karena pasukannya hebat yang dahsyat. Ya. Dia nggak sadar bahwa semua kemenangan itu datangnya daripada Tuhan. Sama hari ini Bapak Ibu, kemenangan-kemenangan, berkat yang kita terima, jangan pernah berkata semua itu dari kekuatan kita. Semua itu datangnya daripada Tuhan yang telah memberi kekuatan kepada kita untuk mendapatkan kekayaan itu. Firman Tuhan ngomong gitu ya. Jadi semua yang kita lakukan, yang kita dapati, sumbernya dari Tuhan. Tuhan yang mengaruniakan kemampuan, kepandaian, dan hikmat untuk kita untuk mendapatkannya. Nah, Daud menang terus peperangan. Satu kali ia dibisikin iblis kata Alkitab, kamu loh yang hebat, kamu loh yang hebat, kamu bisa memimpin pasukan yang hebat, kamu yang menang. Nah, dia minta Yoab menghitung jumlah pasukannya. Yoab sebenarnya nggak mau. Yoab bilang, buat apa raja? Kalau kurang Tuhan tinggal tambahin berkali lipat loh jumlah tentaramu. Ya karena raja suruh, akhirnya Yoab mulai menghitung. Waktu Yoab menghitung, Daud rasanya dia salah nih sama Tuhan. Dan akhirnya datang seorang nabi dari Gad. Ya. Tapi firman Tuhan kepada Gad nih ya, melihat Daud. Dia datang kepada Daud. Pergi katakanlah kepada Daud, ayat 10 ya. Beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Jadi akhirnya Tuhan marah. Kelihatan sepele, kau ngitung pasukan nggak boleh. Tuhan jadi marah. Daud ngomong dia salah nih. Datang nabi pelihat ngomong, kamu salah. Tuhan ngomong, ada 3 pilihan yang harus kamu pilih. Mana yang kamu pilih? 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar di negeri ini, dan mereka Tuhan menentang kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka timbanglah jauh apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Haleluya. Ada 3 tahun kelaparan, ya, 3 bulan melarikan diri di hadapan musuh dikejar-kejar, dan 3 hari penyakit sampar. Ini yang hebat Daud. Daud ngomong gini, aku memilih dihukum Tuhan. Mengapa dia memilih dihukum Tuhan? Karena dia tahu Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu penuh dengan kebaikan. Dan Tuhan, aku mau dihukum engkau. Dan akhirnya Tuhan menghukum penyakit sampar 3 hari. Dan Daud mengakui segala kesalahan ini, ya. Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umat-Mu. Ini Daud ngomong ya. Gak apa-apa keluarga saya yang kena, tapi jangan umat Tuhan. Satu doa yang luar biasa. Karena aku yang menyuruh menghitung rakyat, aku yang berdosa, aku yang melakukan kejahatan. Oh, Daud luar biasa mengakui ya. Dia bilang jangan timpakan ini kepada umat-Mu, tapi gak apa-apa kalau kepada saya dan keluarga saya. Dan Daud mendirikan mezbah. Alkitab mencatat dia mulai membangun mezbah di Yerusalem, mengadakan korban di hadapan Tuhan, dan Tuhan memulihkan Daud. Mengapa? Daud sadar, dia ingat akan kebaikan Tuhan yang mengampuni segala dosa dan kesalahan. Dia datang kepada Tuhan daripada jatuh ke tangan manusia, lebih baik jatuh kepada Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan membebat, Tuhan menghukum, tapi Tuhan menghukum dengan adil. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat gak? Waktu Daud jatuh dalam dosa, waktu dia
dengan Bathsheba. Waktu Nabi Nathan datang kepada Adam menegungnya. Di Mazmur 51 dia ngomong, aku telah berdosa kepada Tuhan. Ya, dia ngaku di hadapan Tuhan. Dia berdosa kepada Tuhan. Dia salah. Ya, Tuhan menghukumnya. Anak yang lahir dari Bathsheba itu meninggal. Dia tahu Tuhan udah ngomong itu meninggal. Ya, lewat Nabi Nathan. Tapi dia tetap mengharapkan belas kasihan Tuhan. Dia doa dan puasa. Tapi waktu mendengar anak itu mati, justru dia makan minum. Karena dia tahu, dia ingat akan kebaikan Tuhan. Dia ingat akan kasih Tuhan yang menyelamatkan dan mengampuni. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini di tengah-tengah pandemi ini banyak hal yang kita hadapi. Ya, mungkin kita bersalah, kita berusaha banyak hal datang kepada Tuhan. Tuhan pasti mengampuni segala dosa kita karena ingat akan kebaikannya. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, Alkitab ngomong, mengapa kita perlu ingat kebaikan Tuhan? Karena Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Bapak Ibu pernah sakit, penuh disembuhkan Tuhan? Saya yakin Tuhan akan sembuhkan Anda kembali. Dia akan memulihkan hidup kita. Sakit itu bukan hanya fisik, Bapak Ibu, kita banyak sakit. Hal-hal di jiwa, ya, tidak bisa mengampuni itu jiwa, pemberontakan di jiwa, ketidaktaatan di jiwa, ya. Nah, Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Bapak Ibu, 10 orang kusta disembuhkan, tapi yang ingat kebaikan Tuhan cuma 1. 9-nya nggak tahu kemana. Dia datang kembali kepada Tuhan. Dia ingat kebaikan dan kasih Tuhan yang menyelamatkan dia, yang menyembuhkan penyakitnya. Orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda disembuhkan oleh Tuhan, dan dia nggak tahu siapa yang menyembuhkannya. Tapi akhirnya dia ketemu Yesus di bait Allah. Artinya gini Bapak Ibu, orang yang 38 tahun itu ingat akan kebaikan Tuhan. Dia datang beribadah di rumah Tuhan, dan Tuhan ngomong ini waktu ketemu, jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita diampuni, kalau kita disembuhkan, ingat kebaikan Tuhan, dirikan mezbah dan sembah Dia. Puji Dia. Amin. Yang ketiga, Dia menebus hidupmu dari liang kubur. Jadi kalau Bapak Ibu pernah yang hampir kehilangan nyawa, nyaris mati, ingat, Dia yang menebus kita dari lubang kubur. Daniel nyaris mati di gua singa. Haleluya. Dia ingat kebaikan Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia perapian yang menyala-nyala, diselamatkan dari liang kubur. Ingat kebaikan Tuhan. Memang Bapak Ibu, kesetiaan kita kepada Tuhan itu kadang-kadang membuat hidup ini sulit. Ketaatan kita kepada Allah yang kita sembah kadang-kadang membuat perjalanan kita itu sulit loh. Perjalanan kita tersendat-sendat. Banyak rintangan karena Anda berbeda dengan orang lain. Dan Sadrak, Mesak, Abednego berbeda dengan orang lain. Kesetiaan, ketaatannya kepada Allah membawa banyak kesulitan dalam hidupnya. Tapi sebaliknya juga, ketaatan dan kesetiaan kita dalam hidup ini membawa kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ingat akan kebaikan Tuhan. Amin. Yang keempat, Dia memahkotai engkau dengan kasih dan setia. Ingat kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kita bisa setia, kita bisa punya kasih dalam hidup ini, karena Tuhan yang memahkotai kita. Manusia ini nggak ada yang setia. Manusia itu nggak ada yang taat. Manusia nggak punya kasih. Kasih kita kasih bersyarat. Tapi kalau hari ini kita dimahkotai dengan kasih dan setia, itu karena Tuhan semata-mata. Bapak Ibu pernah dengar peristiwa tahun 2013? Matthew Warren bunuh diri dengan menembakkan kepalanya. Usia 28 tahun.
Siapa Matthew Warren? Matthew Warren itu anak Rick Warren. Satu pendeta yang diurapi Tuhan. Sekali ibadah mungkin gerejanya 30.000 sampai 50.000 di Saddleback, Amerika. Buku-bukunya sangat terkenal, direferensi oleh banyak orang hamba Tuhan. Purpose Driven Life. Oh, tertop ya, Bapak Ibu. Tapi anak seorang pendeta yang dipakai Tuhan tiba-tiba bunuh diri di tahun 2013. Apa yang dihadapi oleh Rick Warren? Rick Warren berbulan-bulan enggak bisa khotbah. Saya yakin dia marah, dia kecewa, banyak hal berkecamuk dalam hatinya. Tapi hari ini dia tetap punya kasih dan setia untuk melayani Tuhan. Karena dia ingat kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Seorang hamba Tuhan C.S. Lewis juga sama. Kalau Anda lihat seorang penginjil, seorang guru, seorang yang hebat dipakai Tuhan. Buku-bukunya terkenal, direferensi oleh banyak orang untuk dipakai. Dia bertekad dalam hidupnya tidak menikah, melajang. Tapi dalam perjalanan hidupnya dia ketemu dengan seorang wanita yang luar biasa. Yang penuh semangat, bergairah dalam hidupnya, namanya Joy. Dan akhirnya mereka menikah. Setelah menikah 2 tahun, ternyata Joy divonis mengidap kanker. Dan akhirnya Joy dipanggil Tuhan pulang. Wow, bagaimana perasaan C.S. Lewis? Jelas, sedih, marah, dan sebagainya. Dan akhirnya dia berkata gini, aku percaya kepada Kristus sama seperti aku percaya kepada matahari. Aku nggak bisa memandang cahaya matahari itu. Tapi dengan cahaya matahari itu, aku bisa melihat di sekitarku lebih jelas. Sekali lagi, aku percaya kepada Kristus sama seperti aku percaya kepada matahari. Matahari itu sebenarnya sinar kita nggak bisa melihatnya kan? Tapi dengan sinar matahari itu, aku bisa melihat sekitar hidupku lebih jelas. Hari ini, kita nggak bisa lebih jelas lihat hidup ini. Tapi waktu ada Kristus dalam hidup kita, kita bisa melihat terang sekitar kita. Dunia yang kita hadapi menjadi lebih jelas. Karena dia ingat kebaikan Tuhan yang memahkotai mereka dengan kasih dan setia. Amin. Ingat kebaikan Tuhan. Yang kelima, dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Bapak Ibu, anak-anak muda, di tulisan Daud pernah muda. Dia ngomong, hanya Tuhan yang memuaskan hasratku, keinginan hatiku, ambisiku dengan kebaikan. Kalau bukan Tuhan yang memenuhi hasrat kita, pasti hasratnya bukan kebaikan, kejahatan. Kalau hari ini lihat banyak orang melakukan kejahatan, karena dia tidak mengizinkan Tuhan memenuhi hasratnya. Tapi hal-hal jahat, hal-hal yang datang dari setan yang memasuki hidup mereka, sehingga hasrat dan keinginan mereka penuh dengan hal-hal jahat. Daud sejak kecil dikuasai roh Allah, tidak pernah kalah dalam medan perang. Hasratnya penuh dengan kebaikan Tuhan. Dia dibentuk Tuhan dengan luar biasa. Dia selalu menolong. Betul, di tengah-tengahnya ada Daud salah tadi yang saya sebutkan. Tapi kebanyakan dari hidup Daud adalah Tuhan puaskan dengan kebaikan. Bapak Ibu ingat cerita anak sulung, anak bungsu? Anak-anak muda punya hasrat. Anak sulung yang ada di rumah papa, anak bungsu minta keluar dari rumah. Mengapa? Karena dia punya hasrat keinginan, tidak mau dikontrol oleh orang tua. Dia ingin melarikan diri, ingin memuaskan hasratnya. Tapi hasratnya dipenuhi dengan hal yang jahat. Tapi akhirnya dia ingat kebaikan bapaknya. Haleluya. Dia ingat bapak yang di rumah yang begitu baik. Haleluya. Dan akhirnya dia kembali anak bungsu itu. Bapak Ibu, satu kali Daud diminta oleh Saul waktu ingin menikah dengan Mikal. Saul bilang, saya mau mas kawinnya 100 khitan orang Filistin.
Saya pikir ini pemerintahan yang sangat konyol, ya. Gila ini, pemerintahan yang gila, konyol. 100 khitan orang Filistin, berarti laki-laki Filistin. Tapi Daud mau lakukan loh. Dan dia bukan kasih 100, dikasih 200. Sadis juga ya. Kalau kita baca Alkitab ya biasa saja loh Bapak Ibu. Maaf, habis kita menang perang, kita harus potongin satu-satu dan diambil kulitnya, dibawa ke nampan, bawa di hadapan raja. Tuhan izinkan juga hal ini terjadi ya. Ya Alkitab tidak menulisnya seperti itu, tapi waktu kita bayangkan, ini perbuatan-perbuatan yang cukup sadis. Tapi Alkitab mencatat, dia memuaskan hati Daud dengan kebaikan loh. Jadi apa yang Daud inginkan dalam hidupnya, Tuhan izinkan terjadi. Karena untuk mendatangkan kebaikan. Nah, dia ingat akan kebaikan Tuhan dalam semasa hidupnya. Nah Bapak Ibu, hari ini kita belajar. Ingatlah kebaikan Tuhan. Ingatlah kasih-Nya apapun yang kau alami. Karena pertama, dia telah mengampuni kesalahan kita. Yang kedua, dia menyembuhkan penyakit kita. Yang ketiga, dia menebus hidup kita dari lubang kubur. Yang keempat, dia memahkoti kita dengan kasih dan setia. Yang kelima, dia memuaskan hati kita dengan kebaikan. Amin. Ayo kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Biarlah firman-Mu yang singkat ini menguatkan dan meneguhkan kami. Sehingga kami tahu akan segala kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang pernah kami terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Bapak Ibu yang di rumah, siapkan perjamuan kita. Siapkan roti, siapkan anggur, teh, sirup, rotinya apa saja boleh ya. Haleluya. Katakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku tak
takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi katakan, besar kasih Allah pada kita. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ayo Bapak Ibu, angkat rotimu di tangan kanan. Perjamuan kudus ini untuk 12 tahun ke atas. Anak-anak tidak diperkenankan mengambil. Dan yang sudah dibaptis. Anda yang sudah dewasa tapi percaya kepada Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Anda ingin mengambil perjamuan, silakan kalau Anda sudah percaya. Sekalipun Anda belum dibaptis. Angkat rotimu. Tuhan yang mengampuni segala kesalahan kita, meluputkan kita dari liang kubur, menyembuhkan penyakit kita, memuaskan masa muda dengan hasratnya, kebaikannya, hasrat kita dengan kebaikannya, memahkota kita dengan kasih dan setia. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, kuduskan kami dan layakkan kami dengan darah-Mu, sehingga kami ada dalam perjamuan ini. Kami boleh melihat Tuhan yang baik, yang penuh dengan kasih itu, yang tidak pernah meninggalkan kami. Angkat roti kita. Sebab apa yang telah kutuskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini, persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita mengucap syukur, persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Haleluya. Engkau yang lagi isolasi mandiri, Tuhan ada bersamamu. Tuhan ingat segala apa yang kau perbuat di dalam kerajaan-Nya. Haleluya. Engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau yang ada di rumah sakit, engkau nonton video ini, Tuhan menguatkan dan menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Disembuhkan, dipulihkan. Oh haleluya. Anak-anak, orang tua, Tuhanlah yang menjadi penjagamu. Tuhanlah yang menyediakan segala dalam hidupmu. Keluar masukmu, Tuhan ada bersamamu. Tuhan menopang keluarga-keluarga. Tuhan melindungi dan menguasai, melingkupi dengan Roh-Nya yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk umat-Mu, untuk hamba-hamba-Mu dimanapun mereka ada, di kota, di luar kota, di dalam negeri, di luar negeri, dimanapun anak-anak yang studi, yang belajar, orang tua dalam pekerjaannya, ada dalam perlindungan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Angkat tangan kita, diberkatilah Engkau oleh Tuhan, ditopang dan diteguhkannya perjanjiannya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kemuliaan dan kasih kebaikannya. Oh perjalananmu Tuhan buat berhasil dan beruntung dimanapun engkau pergi dan melangkah, mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Amin.